Solosa. Baik Wah, sekali. pas kepada Boas Solosa kembali. Boas Solosa. Oh! Dipersembahkan lewat kaki Boas Solosa. Beto Gonçalves, lagi-lagi Boas Solosa kali ini. Boas Solosa dan gol! Ada pemain yang karirnya bisa diukur dengan trofi dan statistik, dan ada pemain yang karirnya hanya bisa diukur dengan seberapa sering ia bangkit. Boas Theophilus Erwin Solosa adalah yang kedua. Selama 14 tahun berseragam merah putih, dari 2004 hingga 2018, ia menjadi nama yang selalu disebut pertama ketika Indonesia membutuhkan seseorang untuk memimpin lini depan. Ia bukan hanya striker, ia adalah simbol. Dari Sorong, Papua, ke final Piala AFF, ke titik-titik terendah yang bisa dibayangkan, dan kembali lagi berkali-kali. Dan hari ini, di tengah menanjaknya performa timnas Indonesia, di tengah banyaknya pemain diaspora yang menambah banyak kekuatan, Indonesia masih kekurangan striker murni yang tajam dan mematikan. Sebagian selalu berkata, seandainya Boas Solosa hidup di era sekarang. Sorong, 16 Maret 1986. Boas Solosa lahir sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara. Dan di keluarga ini, sepak bola bukan pilihan, itu semacam takdir yang sudah ditulis sebelum ia bisa berjalan. Ketiga kakaknya, Joyce, Ortizan, dan Nehemia Solosa, semuanya adalah pesepak bola profesional. Tapi Boas bukan sekadar melanjutkan tradisi keluarga. Ia mengubahnya menjadi legenda. Karier juniornya dimulai di PS Putra Yohan dan Perseru Serui, 2 klub Papua yang menjadi tempat banyak bakat lokal diasah. Di sana ia tidak hanya belajar menendang bola, ia belajar cara bertahan hidup di lapangan yang keras, di lingkungan yang tidak memberi kemewahan apapun. Sepak bola Papua adalah sepak bola yang apa adanya. Tapi justru dari situlah lahir pemain-pemain dengan naluri yang tidak bisa diajarkan di akademi manapun. Tahun 2004, Pekan Olahraga Nasional 16 di Palembang. Boas Solosa masuk mewakili Papua dan ia tidak sekadar tampil. Ia menjadi top scorer PON dengan mencetak 10 gol. Satu turnamen, 10 gol. Angka yang membuat pelatih timnas Indonesia saat itu, Peter White, tidak bisa mengabaikannya. White memanggil Boas ke timnas, seorang anak 18 tahun, yang bahkan belum pernah bermain di level profesional penuh. Bukan di Liga Indonesia, bukan di Persipura Utama. Tapi White tidak peduli. Ia melihat sesuatu yang langka. Naluri gol yang tidak bisa dibuat-buat. Dia memiliki bakat sangat luar biasa, sehingga tidak ada alasan untuk tak memanggilnya ke tim nasional, kata Withe. Pernyataan itu ternyata menjadi salah satu keputusan paling tepat dalam sejarah timnas Indonesia. Desember 2004, Piala Tiger yang kita kenal sekarang sebagai Piala AFF. Boas Solosa, 18 tahun, anak Papua yang baru dipanggil dari PON, langsung diturunkan sebagai starter. Dan dalam laga pertama fase grup melawan Laos, ia langsung mencetak 2 gol. Indonesia menang 6-0. 2 hari kemudian, melawan Vietnam. Boas lagi, 1 gol. Indonesia menang 3-0. Dan di leg kedua semifinal, melawan Malaysia. Ia lagi yang membobol gawang. Indonesia menang 4-1. Dalam satu turnamen, Boas Solosa mencetak 4 gol. Menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di turnamen itu. Dan ia baru berusia 18 tahun. Sementara itu, pemain-pemain yang tampil di Piala Tiger 2004 rata-rata sudah berkarier bertahun-tahun. Boas belum pernah bermain di liga profesional, dan ia tetap menjadi salah satu yang terbaik. Januari 2005, Indonesia versus Singapura. Leg pertama final Piala Tiger, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Boas bermain. Ia aktif, berbahaya, dan menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Singapura. Tapi kemudian datanglah momen yang tidak akan pernah dilupakannya. Bek Singapura, Baihaki Khaizan, masuk dengan tackle keras. Bukan tackle untuk merebut bola. Tackle yang menghantam kaki Boas dengan cara yang tidak seharusnya pernah terjadi di lapangan sepak bola. Boas tumbang. Kakinya seketika patah. Di leg pertama final, di depan puluhan ribu orang yang datang khusus untuk menyaksikan ia bermain. Tanpa Boas di leg kedua, Indonesia kembali takluk dari Singapura. Trofi yang seharusnya bisa jadi milik Garuda, pergi bersama satu tackle di malam yang harusnya menjadi malam terbesar sepak bola Indonesia.
Di tengah semua drama cedera dan timnas, ada satu tempat di mana Boaz Solosa selalu bisa kembali dan menjadi raja, Persipura Jayapura. Dalam 17 tahun bersama Mutiara Hitam, yaitu 2004 sampai 2021, Boaz mencatatkan angka yang tidak bisa diperdebatkan. 305 penampilan 182 gol. Itu angka resmi. 4 gelar juara Liga Indonesia, 2005, 2009, 2011, dan 2013. 3 kali sepatu emas atau top scorer Liga, 2009, 2011, dan 2013. 3 kali pemain terbaik Liga. Dan yang membuat semua itu luar biasa, di era yang sama, top scorer Liga hampir selalu diisi oleh striker asing. Boaz membuktikan bahwa pemain lokal bisa mendominasi bahkan di tengah persaingan itu. Di era kejayaan Persipura, yang menjadikan mereka salah satu klub tersukses Indonesia, Boaz adalah mesin golnya. Sebuah mesin yang tidak bisa digantikan. 182 gol. Di liga yang didominasi striker asing, dari pemain Papua yang tidak pernah bermain di akademi elit manapun. Tapi statistik tidak bisa sepenuhnya menggambarkan cara Boaz Solosa bermain. Ia adalah striker yang dibangun oleh intuisi, bukan oleh blueprint taktis yang rumit, tapi oleh ribuan jam bermain yang mengajarinya cara bergerak sebelum bola datang, cara membaca back sebelum ia bisa bereaksi, cara menyelesaikan peluang dari sudut yang tidak seharusnya menjadi peluang. Fisiknya bukan yang paling mencolok, bukan striker jangkung, bukan yang paling kuat secara fisik, tapi ia memiliki kecepatan akselerasi yang membuat bek ketinggalan, dan naluri yang membuat kiper selalu berada di sisi yang salah. Di sistem Persipura yang menggunakan 4-3-3 dengan 3 penyerang yang saling bertukar posisi, Boaz adalah elemen paling tidak bisa diprediksi. Ia bisa muncul dari mana saja, dan ketika ia muncul di dalam kotak penalti, seringkali bek lawan sudah terlambat untuk menghentikannya. Kecepatan, intuisi, ketajaman. Itulah 3 kata yang paling tepat mendeskripsikan Boaz Solosa. Luar biasa, sangat bagus tendangannya. Tahun 2007, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah Piala Asia bersama Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Bagi Boaz, ini harusnya menjadi momen terbesar. Bermain di Piala Asia, di kampung sendiri, di depan jutaan penonton Indonesia. Tapi dalam laga uji coba melawan Hong Kong, sebelum turnamen bahkan dimulai, satu tackle dari pemain Hong Kong kembali menghantam kaki Boaz. Kali ini jauh lebih parah dari 2005. Kakinya kembali patah kaki. Untuk kedua kalinya tepat sebelum turnamen Piala Asia 2007, tempat di mana seharusnya jadi panggung Boaz mengejutkan Asia. Itu adalah momen yang menyedihkan, sekaligus mengerikan. Boaz menceritakannya sendiri dalam sebuah podcast. Itu sudah ada di pikiran saya karena saya lihat langsung kondisi kaki saya kan sudah miring. Di bayang-bayang saya, ini sudah selesai rasanya. Pelatih timnas Ivan Kolev bahkan mengakui secara terbuka. Kekuatan Indonesia kurang 50% di Piala Asia 2007 selepas Boaz Solosa dinyatakan tak bisa tampil. Kurang 50%, bukan berlebihan. Itu adalah pengakuan dari pelatih kepala, bahwa satu pemain ini sepadan dengan setengah tim. Tapi, cedera bukan satu-satunya hal yang harus Boaz hadapi. Ketika ia tidak tampil di pemusatan latihan timnas untuk Piala AFF 2010, alasan medis, karena kondisi fisiknya belum pulih sepenuhnya. Sebagian publik dan media langsung melabelinya. Tidak nasionalis, tuduhan yang kejam. Dan Boaz menjawabnya dengan cara yang tidak bisa dibantah. Saya 2 kali mengalami patah kaki, justru saat membela timnas, bukan saat membela Persipura. 2 kali. 2 kali patah kaki di bawah seragam merah putih. Dan masih ada yang mempertanyakan nasionalismenya. Tidak ada komentar yang cukup pedas untuk membalas tuduhan itu. Fakta sudah berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. 2016, Boaz Solosa, 30 tahun, menjadi kapten timnas Indonesia di Piala AFF. Bukan pemain muda yang sedang membuktikan diri, tapi pemain dengan 2 patah kaki, ratusan gol, dan 12 tahun pengalaman internasional, yang masih dipercaya memimpin rekan-rekan yang sebagian besarnya lebih muda. Indonesia mencapai final Piala AFF 2016 lawan Thailand. Boaz memimpin tim yang awalnya diragukan banyak pihak sampai ke momen terjauh yang bisa mereka capai. Di final, Thailand terlalu kuat. Indonesia kembali pulang tanpa trofi.
Tapi cara mereka sampai ke sana, dengan kapten yang sudah 2 kali patah kaki, yang sudah dituduh tidak nasionalis, yang sudah pernah hampir menyerah, membuat perjalanan itu memiliki nilai tersendiri yang tidak bisa diukur dengan gelar. Dalam 14 tahun membela Garuda, Boaz Solosa mencatatkan 50 penampilan dan 13 gol, termasuk jajaran atas top scorer sepanjang masa Timnas Indonesia bersama Widodo Cahyono Putro. Tapi angka itu hanya setengah cerita. Karena jika 2 cedera patah kaki tidak pernah terjadi, jika ia bisa bermain di Piala Asia 2007 sepenuhnya, jika leg kedua final 2004 bisa dijalani bersama Boaz, angka itu pasti lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Yang tersisa adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Seberapa besar Boaz Solosa seharusnya? Dan mungkin itu justru yang membuatnya selalu diingat, bukan hanya karena apa yang ia capai, tapi karena apa yang mungkin seharusnya ia capai, dan tetap ia kejar meski segalanya mencoba menghentikannya. Jadi, bagaimana cara meringkas karier Boaz Solosa? Kamu tidak bisa melakukannya hanya dengan angka. 13 gol di Timnas, 182 gol di Persipura, 4 gelar liga, 3 sepatu emas. Semua itu nyata. Tapi yang paling nyata adalah gambar-gambar yang tidak tertangkap statistik. Bocah 18 tahun dari Sorong yang mencetak 10 gol di PON dan langsung dipanggil Timnas. Ia yang tumbang di final Piala AFF dengan kaki patah dan kembali setahun kemudian. Ia yang dituduh tidak nasionalis padahal 2 kali kehilangan musim karena patah kaki saat membela Merah Putih. Ia yang di usia 30 masih memimpin Garuda ke final. Dan ia yang sampai hari ini masih dielu-elukan sebagai striker terbaik Indonesia sepanjang masa. Boaz yang begitu buas di depan gawang. Setiap generasi Timnas Indonesia, dari era Peter White sampai era John Herdman sekarang, banyak supporter yang memimpikan striker seperti Boaz. Cepat, tajam, tidak takut, dan tidak pernah benar-benar bisa dihentikan. Tidak oleh bek lawan, tidak oleh cedera, tidak oleh waktu. Dari Sorong, Papua, untuk Indonesia. Beberapa permainan 1-2 tidak mempan di barisan pertahanan.